Cerita dimulai dengan 3 tahun sunyi telah berlalu, tetapi Konoha tidak pernah benar-benar damai. Di bawah lapisan kebohongan yang ditenun oleh kekuatan omnipotens, sebuah kenyataan mengerikan dipeluk oleh seluruh desa. Uzumaki Boruto adalah pengkhianat dan pembunuh Hokage ke-7. Di puncak monumen Hokage, di tengah patung batu para pemimpin masa lalu, Sarada Uchiha berdiri sendirian. Angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan kebenaran yang tertelan. Ia kini seorang Chunin, tetapi matanya menyimpan beban yang jauh lebih berat dari pangkatnya. Ia menatap desa yang memuja seorang palsu dan membenci penyelamat sejati. Boruto, sudah 3 tahun berlalu sejak kau pergi. 3 tahun sejak dunia memutarbalikkan kenyataan. Mereka percaya kau adalah monster, pembunuh ayahku. Tapi aku tahu kau adalah harapan kami. Di saat yang sama, di kantor Hokage, Shikamaru Nara, sang Hokage sementara, tampak letih. Bayangan gelap melingkari matanya. Di hadapannya, Kawaki berdiri tegap sosok yang dihormati. Putra Naruto palsu, tetapi sesungguhnya adalah penjara berjalan bagi sang Hokage sejati. Shikamaru mencoba mencari kepastian. Kawaki, Boruto masih buron. Intelijen dari Eida, nihil. Apa yang kau rasakan? Apa menurutmu dia akan kembali? Kawaki menyilangkan lengan, cakra di lengannya berdenyut. Dia pasti kembali. Dia harus. Ini hanya masalah waktu sebelum ia datang untuk membebaskan Naruto dari segelnya. Dan ketika ia melakukannya, aku bersumpah akan mengakhiri urusan ini. Aku akan melenyapkan setiap jejak klan Otsutsuki di bumi. Bahkan jika itu berarti membunuh saudaraku sendiri. Aku tidak akan gagal. Malam menyelimuti Konoha. Di atas atap yang sunyi, sosok ramping berjongkok, menawasi pergerakan Kawaki. Ia adalah Mitsuki. Kekuatan omnipotens telah secara sempurna merusak loyalitasnya. Dalam kebingungan yang dipaksakan, ia percaya bahwa Kawaki adalah pusat dunianya. Matahariku adalah Kawaki, desis batin Mitsuki. Dia adalah sumber cahayaku, esensi yang memberiku tujuan. Boruto hanyalah bayangan yang mengancam cahaya itu. Sebuah kegelapan yang harus dimusnahkan. Tekadnya mengeras, membuat kulitnya terasa dingin. Ia siap bertindak sebagai pelindung. Bahkan jika itu berarti mengkhianati masa lalunya. Di luar desa, ancaman yang lebih kuno dan mengerikan mulai bergerak. Mereka adalah klon Shinju, wujud sadar dari Ten Tails Cone, yang kini memiliki ego dari mangsa yang mereka serap. Jura, yang paling berakal, memimpin. Matanya yang dingin memancarkan rasa lapar yang tak terpuaskan. Target kita sudah dekat. Rasa lapar ini, ia menginginkan cakra Uzumaki Naruto. Klon yang lain, Hidari, hanya menyeringai. Aku hanya ingin menguji kemampuan tanganku. Kehidupan damai ini membosankan. Mereka melangkah, meninggalkan kehancuran di belakang mereka, menuju sumber cakra terbesar di Konoha. Saat klon Shinjuku tiba di dekat gerbang desa, aura cakra mereka yang berat menarik perhatian. Namun sebelum mereka bisa melangkah, terjadi sebuah kilatan cahaya yang menusuk malam. Boruto Uzumaki muncul. Ini bukan lagi anak laki-laki yang berisik dan manja. Berdiri di antara reruntuhan, ia mengenakan jubah robek milik Sasuke. Pedang yang diwariskan di punggungnya dan bekas luka vertikal melintasi mata kanannya, sebuah penanda penderitaan. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang hanya dimiliki oleh para penyintas. Aku sudah tahu, kalian akan muncul cepat atau lambat, Code. Katanya, mengabaikan fakta bahwa yang dihadapinya adalah klon yang berevolusi. Jura menyerang, melepaskan gelombang cakra buas. Namun, Boruto bergerak dengan kecepatan yang tak terduga. Sebuah kilatan kuning menyambar. Dia menggunakan Hiraishin no Jutsu, teknik dewa petir terbang. Teleportasi instan. Untuk menghindari serangan mematikan itu, cakra Boruto yang kuat dan asing itu segera terdeteksi oleh seluruh shinobi Konoha. Mitsuki, yang menyaksikan dari kejauhan, tidak tahan lagi. Dengan raungan tajam, Mitsuki melepaskan mode Sage-nya. Matanya bersinar, kulitnya berubah, dan ia meluncur seperti anak panah, menyerbu Boruto dengan kecepatan yang mematikan. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati matahariku, penjahat, seru Mitsuki. Boruto terjebak di tengah, dihadapkan oleh klon Shinju yang haus, dan oleh sahabatnya sendiri yang kini dibutakan. Mitsuki menyerang dengan tinju yang dilapisi cakra ular. Tetapi Boruto bereaksi dengan ketenangan absolut. Dia hanya menggeser badannya sedikit, membiarkan tinju Mitsuki lewat hanya sejengkal dari wajahnya. Minggir Mitsuki,
ucap Boruto. Suaranya kini dingin dan penuh otoritas. Mitsuki terdiam sejenak, terkejut oleh perbedaan kekuatan dan kecepatan yang nyata. Boruto bahkan tidak perlu melawan. Boruto kemudian mengarahkan pandangannya ke Jura, mengabaikan Mitsuki yang masih terkejut. Boruto tahu bahaya yang ditimbulkan klon ini jauh lebih besar daripada kesalahpahaman. Ia memberikan ultimatum terakhir. Suaranya bergema penuh janji dan ancaman. Boruto berdiri diam, jubahnya berkibar. Kembalinya sang buronan telah mengubah papan catur dunia shinobi.